ya mungkin ini seperti tren gitu ya. Jadi Tren ya. terjadi skala nasional, kemudian terus bergerak, berkembang di daerah-daerah. muncullah di Aceh. Jadi ada beberapa geng sepeda motor. Jadi mereka berkumpul-kumpul awal-awalnya, terus kemudian eksistensi diri mereka lah, Oke. jalan-jalan segala macam. Jadi pada saat mereka melakukan aktivitasnya, terjadi pergesekan dengan kelompok lain ataupun kita juga belum ini ya sampai menggunakan jalan-jalan utama. Oke. Biasa sering di Bato, di Lampu Nurut kan, di Pango juga saya lihat ada beberapa kelompok malam-malam. Nah itu hal yang lain lagi. Mereka melakukan aktivitas sana itu seperti balap liar. Nah kembali lagi menarik Pak. Misalkan ketika kita lihat ada kasus yang kemudian dilakukan kekerasan yang di warung kopi, itu juga bagian dari geng motor atau memang ada motif lain itu Pak? Karena saya dengar ada juga karena dendam ya itu. Bukan serta-merta datang, pukul orang. Nggak seperti itu kayaknya Pak ya? Seperti tadi. Dung tang gedang dang dang daga dum gedam dam dam dung tang daga dung tung Pro Justisia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di podcast Pro Justisia. Kali ini berbicara masalah fenomena yang sedang marak terjadi di Kota Banda Aceh terutama, yakni terkait dengan kasus kekerasan ataupun juga dikenal pembegalan, atau ini juga masalah kenakalan remaja. Dan kali ini hadir bersama kita mewakili Polresta Banda Aceh, Bapak Trisna Zunaidi selaku Kasih Humas. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Ini kerja terus ya Pak? Ya, itulah kita mengikuti dinamika yang berkembang di warga kota. Kalau ritmenya meningkat ya kehadiran polisi juga harus selalu standby dan mengawal tentang keamanan yang terjadi di Kota Banda Aceh. Nah teman-teman, kali ini Pro Justisia hadir untuk memberikan informasi tentang apa yang mungkin menjadi kegelisahan masyarakat. Dan kita lihat mungkin ada adik-adik kita ataupun anak-anak yang hari ini usia remaja melakukan kekerasan ataupun bisa dibilang kenakalan remaja, dan beberapa bahkan terjadi kekerasan di wilayah Darussalam ya Pak. Kemudian juga kemarin juga terjadi pembunuhan di wilayah Cot Iri kalau saya tidak salah. Nah, mungkin ini bisa dijelaskan sedikit Pak, karena kita takut juga nih, bahkan orang tua saya kalau saya pulang telat sekarang udah bilang jangan telat-telat kali pulang, takutnya nanti dibegal. Dan itu tidak pernah terjadi selama ini, namun kekhawatiran ini dan ketakutan ini terjadi karena beberapa fenomena dan juga pemberitaan yang sangat masif yang terjadi di Aceh terkait dengan kasus kekerasan. Mungkin bisa dijelasin Pak. Baik, Bang Reja ya. Siap. Jadi gini, kita mulai yang mana dulu nih? Yang isu tentang dalam tanda kutip pembegalan. Sebenarnya yang terjadi di Banda Aceh ini kita samakan sudut pandang kita dari sisi media, warga masyarakat Kota Banda Aceh, dan dari kami pihak kepolisian. Yang terjadi sebenarnya di wilayah hukum Kota Banda Aceh ini itu merupakan diawali dari kumpulan anak-anak geng sepeda motor. Jadi mereka mungkin ini seperti tren gitu ya. Jadi terjadi skala nasional, kemudian terus berkembang di daerah-daerah. Muncullah di Aceh. Jadi ada beberapa geng sepeda motor. Jadi mereka berkumpul-kumpul awal-awalnya, terus kemudian eksistensi diri mereka lah, jalan-jalan segala macam. Jadi pada saat mereka melakukan aktivitasnya, terjadi pergesekan dengan kelompok lain ataupun kita juga belum ini ya sampai ke situ, karena yang terjadi sebenarnya di sini aktivitas anak-anak nakal. Kalau dalam bahasa kaminya itu kenakalan remaja. Jadi mereka melakukan aktivitas di jalanan, jadi terjadi balap motor misalkan. Itu dia. Jadi menang kalah segala macam, jadi merembet sampai kepada terjadi konflik antara kelompok dan kelompok. Nah, itu dia. Dan itulah yang terjadi sebenarnya. Tapi kalau dikatakan pembegalan, saya rasa itu kurang tepat.
Artinya motifnya berbeda. Ya, kalau pembegalan memang khusus memang ingin merampas sesuatu, merampas motor dengan menghilangkan nyawa orang. Ya. Jadi yang mereka lakukan itu benar-benar hal yang sudah dalam tanda kutip seperti premanisme ya. Jadi kalau ini memang karena dari beberapa kelompok yang didata oleh yang ada datanya di kita itu rata-rata berumur di bawah 20-an. Ada juga yang di atas 20-an tapi jumlahnya sedikit. Jadi rata-rata umur belasan, 16, 17, tapi 18. Itu mereka benar geng motor itu, Pak? Ya, benar. Jadi dapat saya sampaikan di sini berdasarkan, jadi kami bicara berdata, dapat sampaikan di sini bahwa ada yang terdata di kita sekitar 8 kelompok geng motor. 8 kelompok geng motor. Dan ini bersebar Aceh Besar dan Kota Banda Aceh. Aktivitas mereka ya ini tadi menggunakan jalan-jalan utama. Biasa sering di Bato, di Lampu Nurut kan? Di Pango juga saya lihat ada beberapa kelompok malam-malam. Nah, itu hal yang lain lagi. Mereka melakukan aktivitas sana itu seperti balap liar. Nah, kembali lagi memang ada dari bagian kelompok geng motor ini yang melakukan aktivitas seperti itu. Tapi itu juga benar, Pak. Misalkan kayak ada senjata tajam yang mereka bawa. Setelah dilakukan upaya tindakan-tindakan kepolisian, memang didapat dari mereka disita beberapa beberapa bilah senjata tajam. Dan itu memang sudah diamankan. Sudah diamankan oleh pihak kepolisian dan dari atas perintah Bapak Kapolresta Banda Aceh, Polsek Jajaran mengumpulkan kembali anak-anak geng motor ini, didatakan kembali untuk dibina kembali agar mereka tidak melakukan aktivitas yang sama lagi. Bagaimana caranya dari pihak kami atas perintah Bapak Kapolresta kepada Polsek Jajaran dengan melibatkan orang tua dari anak-anak tersebut, aparat desa, camat dan imum kampung. Jadi secara komprehensif semua dilibatkan untuk mengantisipasi berkembang lagi kejadian seperti ini. Soal kenakalan remaja. Nah, ini juga menarik, Pak. Misalkan ketika kita lihat ada kasus yang kemudian dilakukan kekerasan yang di warung kopi, itu juga bagian dari geng motor atau memang ada motif lain itu, Pak? Karena saya dengar ada juga karena dendam ya itu, bukan serta-merta datang pukul orang, nggak seperti itu kayaknya, Pak ya? Seperti tadi, awalnya mereka ini kan dari pendalaman pihak penyidikan, jadi anak-anak ini ada 2 kelompok geng motor, mereka berkonflik, kemudian kejar-kejaran, terakhir mereka bertemulah di warung kopi tersebut, tapi yang jadi korban malah pengunjungnya, gitu. Jadi salah sasaran. Berarti memang motifnya pertentangan ya, ataupun perkelahian kedua kelompok, namun pada saat di lapangan terjadi salah sasaran lah, ataupun tidak ada koordinasi antara sesama geng motor. Nah, mungkin berbicara juga dengan seperti ini, Pak. Apa langkah sebenarnya yang bisa dilakukan oleh Kapolres? Tadi mungkin Bapak sudah berbicara sedikit tentang penguatan unsur-unsur kelompok masyarakat seperti aparatur desa, kemudian juga sekolah. Nah, sejauh ini kan ini menjadi kekhawatiran bersama, apalagi ini masa depan bangsa kita. Kalau terkait dengan soal kenakalan remaja ini terus terjadi dan dibiarkan, ya tentu kemerosotan pendidikan, ya kita juga tidak tahu lagi bagaimana. Mungkin apa langkah yang dilakukan oleh Polresta Banda Aceh, Pak, yang terhadap penindakan soal ini seperti ini? Ya, Pak Reja ya. Iya, Pak. Seperti tadi kami sampaikan, memang dari pihak kepolisian terutama Polresta Banda Aceh, Pak Kapolres sudah memerintahkan kepada Polsek Jajaran, Pak Kapolsek dan Ibu Kapolsek Jajaran untuk mendatakan kembali. Karena kan ini kejadiannya sudah berapa bulan lalu ada beberapa kejadian yang jadi terus maksudnya beriringan. Ya, walaupun tidak banyak terjadi, memang sebenarnya nggak banyak kejadiannya ini. Kalau dipresentasikan nggak sampai 1% dari jumlah kasus yang terjadi di kasus kejahatan yang terjadi ditangani oleh Polresta Banda Aceh. Cuma ini kan menyedot perhatian publik. Kenapa? Karena memang ada beberapa media yang menyebarkan gambar-gambar hoax yang itu sebenarnya tidak terjadi di Aceh. Jadi atas perintah Pak Kapolresta Banda Aceh dalam hal ini kembali dipanggil
pihak-pihak yang sudah terdatakan oleh polisi dari kami Polresta. Anak-anak ini dikumpulkan kembali untuk dibina. Ada yang dimasukkan seperti pesantren kilat. Berarti mereka dilakukan pembinaan. Ya, itu. Bagaimanapun mereka ini masih di bawah umur. Nah, itu dia. Jadi mungkin mereka mengikuti tren, tapi kita antisipasi agar ini tidak berkembang. Nah, gitu. Mungkin ada razia-razia di sekolah, Pak. Nah, kalau dulu saya sekolah sering razia ini knalpot. Ya, kalau di sekolah itu kan dari pihak sekolahnya sendiri. Iya. Kemudian dari pihak Polsek juga selama ini juga aktif itu melakukan seperti koordinasi, melakukan seperti upacara Senin yang dipimpin oleh Kapolsek atau para babi. Nanti di situ sampaikan penyuluhan hukum, atau kemudian nanti pihak sekolah juga sengaja mengundang dari pihak Babin, dari Polsek. Jadi sebenarnya itu termonitor. Jadi anak-anak ini kadang ini kan yang beraktivitas malam nih. Ada fenomena gini. Jadi motornya bagus, siang, malamnya masuk ke komploknya, nanti ditukar, biar keren. Tapi itu dilakukan juga razia-razia knalpot brong. Selama ini sudah terazia. Kalau dari kita disebut, kalau masyarakat sering menyebutnya dengan knalpot brong. Sementara di kami itu sebenarnya knalpot yang tidak sesuai dengan spesifikasinya. Tidak sesuai SNI lah ya. Ya, standar negara Indonesia itu. Standar nasional. Itu dia. Banyak juga yang sudah disita untuk knalpot brong, sekitar 200. Sebentar saya baca ini 300 sekian ya. 312 knalpot. 312 knalpot brong. Nah, mungkin sedikit penegasan ini Pak, agar masyarakat dimanapun, terkhususnya di Aceh, karena yang kita tahu kota Banda Aceh. Lebih khusus lagi kota Banda Aceh. Kota Banda Aceh, karena biasanya kan kita kalau di Banda Aceh ini jam 4 subuh baru pulang, jam 3 malam baru pulang kan, karena begitu nyaman. Kalau kita bandingkan di luar Aceh, di Jawa misalkan, di pulau di Jakarta, kalau jam 2 jam 3 itu kita udah rawan, udah was-was kita pulang gitu. Tapi kalau di Aceh jam 3 ini masih aman. Mungkin ini pesan juga Pak bagi penonton sekalian. Sebenarnya begal di Aceh itu benar-benar ada ataupun tidak, dan misalkan untuk mengantisipasi itu mungkin ada juga dari tim Polres ataupun tim Polda. Ya, kalau di Jakarta kan ada istilahnya yang kita sering nonton di TV itu. 86. Ya, mungkin di Aceh itu ada juga Pak. Mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak. Yang perlu kami sampaikan di sini, Banda Aceh itu aman. Nah, yang terjadi selama ini memang kenakalan remaja dan kejahatan jalanan, dan itu jumlahnya sangat sedikit. Jangan khawatir, teruslah beraktivitas secara normal karena Banda Aceh aman. Dalam hal ini atas perintah Pak Kapolresta dan memang Polresta Banda Aceh melaksanakan aktivitas memelihara Kamtibmas dengan rangkaian kegiatan seperti patroli, kemudian penyuluhan hukum, dan kita insya Allah terus berusaha menjaga keberlangsungan rasa aman di Banda Aceh ini sampai kapanpun, insya Allah. Dan kami butuh dukungan dari semua warga kota Banda Aceh untuk tetap juga menjaga situasi dan memelihara situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di kota Banda Aceh ini. Jadi teman-teman sekalian, ya soal begal itu sangat sedikit lah. Bahkan kalau kata Pak Trisna itu di Banda Aceh jarang munculnya. Dan yang terjadi sebenarnya bukan begal. Bukan begal. Itu murni soal kenakalan remaja, kasus geng motor, dan bahkan terjadinya kekerasan. Murni ada motif tertentu, motif pertentangan kelompok, dan ini mungkin juga sedang ditindak oleh tim Polresta Banda Aceh, dan ya kita haraplah semoga ini berhasil. Amin. Dan ya teman-teman bisa pulang lagi nih jam 4 subuh. Tapi pulangnya jangan sama cewek ini, nanti ditangkap. Beraktivitaslah secara normal karena Banda Aceh aman. Insya Allah aman. Mungkin sedikit lagi Pak. Ini kan momen pemilu nih Pak. Ya. Ini sebenarnya ada hubungan dengan pemilu nggak Pak? Karena
seingat saya ya, hampir 5 tahun per 5 tahun mendekati momen pemilu itu selalu meningkat biasa angka kriminalitas ya. Saya rasa enggak. Ada. Saya rasa enggak ada kaitannya dengan momen pemilu. Iya. Karena memang yang terjadi ini memang fenomena dalam tanda kutip seperti tadi, kenakalan remaja. Dan yang mereka lakukan adalah kejahatan yang terjadi di jalanan. Kenapa dibilang di jalanan? Kan terjadinya di jalan. Oke. Di jalanan. Oke. Nah, mungkin ini juga, Pak. Sebenarnya bagaimana polisi mengungkap dan juga memetakan misalkan ini kelompoknya kenakalan remaja, kelompok geng motor, itu bagaimana itu Pak proses pengungkapan oleh polisi? Atau memang sudah ada datanya dari dulu itu data-data kelompok? Kan kemarin juga beredar tuh 12 geng motor. 26 ya, 26. Oh yang beredar di media ya, 26. Itu hoax. Itu hoax ya. Hoax. Dan pihak kepolisian sebenarnya kita kan Polresta Banda Aceh kan punya tim. Ada tim Rimung. Tim Rimung. Nah, ada tim, banyak timnya. Jadi Reskrim ya. Mereka setelah pada saat kejadian langsung mapping, dari intelijen juga turun, Pak Kasat dengan timnya, Reskrim juga turun, Pak Kasat dengan timnya. Jadi insya Allah karena kami bekerja. Jadi semua itu terdatakan dan insya Allah bisa ditangani dengan baik. Berarti memang sudah ada tim tertentu yang memang punya keahlian seperti tim Rimung contohnya yang siap siaga dan mungkin intelijennya juga. Iya, badan dari Sub Intelcam-nya juga mempunyai data khusus sehingga ada pemetaan terhadap kenakalan remaja dan kelompok-kelompok. Nah, ini kan masih banyak nih Pak sebenarnya kelompok-kelompok lain yang bisa dibilang belum tertangkap ya. Karena mungkin mereka belum melakukan kekerasan. Ini bagaimana Pak bentuk pencegahannya? Kalau dikatakan kita tidak bisa berandai-andai. Masih banyak ini. Jadi yang bisa terdatakan, yang sudah terdatakan dan itu memang dipastikan memang ada. Itu ada di sini dapat 8 kelompok. 8 kelompok. Dan itu sudah terdatakan semua sampai ke nama orang tua dan tempat tinggalnya. Dan mereka jadi anak-anak ini benar-benar bisa dipertanggungjawabkan untuk dilakukan pembinaan oleh Polresta Banda Aceh dan jajaran Polsek. Berarti 8 kelompok yang sudah terdata ini sudah dihubungi semua, sudah sudah disekolahkan. Ya, itu dia. Sudah disekolahkan kembali Pak ya. Dengan tadi melibatkan orang tua dan aparatur kampung. Ini saya berbicara seperti ini jangan kena. Mungkin ini demi kebaikan bersama lah ke depan. Nah, berarti penjelasan Bapak Trisna tadi ini ke-8 kelompok sudah ada upaya sendiri agar mereka tidak mengulangi dan tidak melibatkan diri dengan kelompoknya dan tidak beraktivitas lagi yang meresahkan warga. Dan semoga tren seperti ini nih tidak berkembang lagi. Tidak berkembang lagi dan cukup sampai di sini. Bagusnya kan ada tren baca buku, tren diskusi. Ini mungkin yang harus dihidupkan ya, Pak. Dari pihak Bang Reza lah nanti. Ajak anak-anak ini untuk kumpul gitu. Insya Allah kalau didukung Polresta kita siap. Jadi aktivitasnya kan lebih bermanfaat. Benar. Oke, baik Pak Trisna, mungkin ada pesan bagi warga Kota Banda Aceh, terkhususnya wilayah wilayah Polresta Banda Aceh. Mungkin ini pesan lah terhadap masyarakat kita, mungkin agar lebih waspada ataupun mungkin agar lebih menjaga anak-anaknya ataupun mungkin ada langkah khusus yang dilakukan oleh Polresta Banda Aceh ke depan. Silakan Pak. Pesan yang disampaikan oleh pimpinan kepada warga kota, tetaplah beraktivitas seperti biasa karena Banda Aceh insya Allah aman dan proses menjaga dan memelihara Kamtibmas di Kota Banda Aceh terus kami lakukan oleh Pak Kapolresta Banda Aceh beserta jajaran Polsek, Polsek dan jajarannya. Tidak perlu khawatir dan berlebihan. Kalau yang namanya hati-hati itu perlu karena kejahatan bisa terjadi dimanapun dan kapanpun. Namun yang perlu disampaikan di sini, Banda Aceh insya Allah aman. Ini satu lagi Pak, kan kita sering lihat ini, kadang-kadang lihat ada anak bukan seuzon ya, kadang-kadang ada lihat nih sekelompok remaja berkumpul, kita nggak tahu ada motif kejahatan atau tidak, tapi ini bisa dilaporkan nanti ataupun bisa kita adukan ke
Polresta, misalkan lihat-lihat ini tiba-tiba takut juga kan di jalan gitu. Bisa apabila menemukan hal-hal yang mungkin agak sedikit mengganggu kenyamanan atau perlu disampaikan ke pihak Polresta Banda Aceh, bisa melaporkan secara langsung atau bisa menghubungi WA curhat Polresta Banda Aceh. Bisa saya sampaikan di sini ya? Boleh, silakan. WA curhat. Teman-teman curhat. Saya lupa nih nomornya. Nah, di 0823 1685 1998. Saya ulangi, WA curhat, WA saja ya. Nah, bisa disampaikan di sini 0823 1685 1998. Ini apapun permasalahan bisa disampaikan. Bisa. Sampaikan di sini, nanti akan ditanggapi. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Trisna atas waktunya hari ini. Mungkin ini singkat saja, Pak. Iya. Singkat saja agar masyarakat mungkin tidak perlu informasi ini begal atau seperti apa. Ya, memberi pencerahan dan informasi yang sebenarnya di Kota Banda Aceh. Jadi jangan langsung cepat percaya kepada berita-berita yang tidak jelas asalnya dari mana. Kalau kami sebut itu berita hoax. Karena sajian yang ditampilkan itu seram-seram ya. Sebenarnya itu Banda Aceh nggak seperti itu. Ya, semoga lah Banda Aceh tetap aman. Amin. Dan soal-soal kejahatan lah, bisa kita bilang kejahatan ini, Pak. Kejahatan ini bisa terselesaikan, bagaimanapun langkah tertangani dengan baik. Ya, baik kemudian melalui pembinaan ataupun kemudian melalui penindakan penerapan hukum. Ya, semoga lah Kota Banda Aceh terus membaik dan sukses terus Pak Trisna dan juga jajaran Polresta Banda Aceh. Kalau ada masalah nanti silakan hubungi WA curhat. Ya. Mungkin itu saja teman-teman dari podcast Pro Justisia hari ini. Terima kasih banyak pada Pak Trisna, sekali lagi saya sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf teman-teman. Silahkan subscribe dan like channel YouTube kita dan akun sosial media kita. Dan sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak, Pak. Tung tang gedang dang dang daga dum gedam dam dam tung tang daga dum tung Pro Justisia.